Judul khotbah kita pagi ini adalah bersinar di dalam kekekalan. Mari kita membuka Daniel pasal yang ke-12 ayat 2 dan 3. Kita baca bersama-sama firman Tuhan, Daniel 12 ayat 2 dan 3. Kita baca 1, 2, 3. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Kitab Daniel biasa penafsir itu membagi dua bagian. Daniel pasal 1 sampai Daniel pasal 6 itu adalah satu bagian. Pasal 7 sampai pasal 12 itu bagian kedua. Daniel 1 sampai Daniel 6 itu berisi tentang bagaimana Tuhan memelihara sekelompok orang-orang. Ya, kita lihat di dalam bagian ini paling tidak itu ada Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Bagaimana Daniel dipelihara Tuhan walaupun dia dibuang ke gua singa dan seterusnya. Sadrak, Mesak, Abednego dipelihara Tuhan walaupun dia dimasukkan ke dalam peleburan api yang menyala-nyala. Dan bagian pertama itu mengisahkan bagaimana Tuhan memelihara sekelompok orang-orang. Tetapi menariknya bagian kedua, saudara perhatikan pasal 7 sampai pasal 12. Di situ juga menceritakan ada pemeliharaan Tuhan, tetapi bukan sekarang bercerita tentang sekelompok orang-orang, tapi menyeluruh kepada umat Allah di sana. Saudara bisa lihat di dalam konteks itu, saudara ya, bagaimana penglihatan tentang 4 binatang, penglihatan tentang 70 minggu, penglihatan tentang manusia bersama dengan nubuatan yang terperinci tentang Israel, dan termasuk juga pemerintahan Antiochus Epiphanes di sana. Maka di situ bagian pertama kita lihat Tuhan memelihara sekelompok orang-orang percaya. Bagian kedua Tuhan memelihara sekelompok, atau bukan lagi sekelompok tapi di dalam konteks satu umat Allah di sana. Maka kesimpulannya kalau kita perhatikan, walaupun sekilas itu cerita itu berbeda, tetapi sebetulnya cerita ini menunjukkan satu kesimpulan yang sama, yaitu ada pemeliharaan yang penuh kasih bagi umatnya dari Allah sendiri. Nah, itu sebabnya saudara pada waktu kita pun juga masuk di dalam pasal terakhir di kitab Daniel. Saudara perhatikan di sana. Daniel pasal 12 tentu juga berkaitan dengan Daniel pasal 11 sebelumnya. Ada pemerintahan-pemerintahan dan bagaimana Tuhan menaklukkan, Tuhan berkuasa atas raja-raja itu. Dan di dalam Daniel pasal 12 kita melihat di sana ketika di ayat yang pertama dikatakan pada waktu itu juga akan muncul malaikat pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Menarik saudara. Pasal 12 ayat pertama itu dikisahkan tentang kesusahan besar, tetapi setelah itu muncul pengharapan besar. Menarik ya, pola ini yang dituliskan oleh Daniel sendiri. Dan itulah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Ayat 2 dan ayat 3 sebetulnya itu merujuk kepada dua bagian besar sebetulnya. Pertama, ini adalah sebuah gambaran tentang adanya nanti pemisahan akhir di akhir zaman. Dan yang kedua adalah ada upah bagi orang-orang bijaksana. Ada upah bagi orang-orang yang membawa orang-orang lain itu kepada kebenaran. Dan itulah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Bahkan di dalam kekekalan dikatakan ia akan bersinar, bercahaya, menyatakan kemuliaan Allah. Mari kita mulai masuk di dalam bagian pertama. Saudara, ketika kita melihat ayat yang kedua di sana. Di sana dikatakan dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah. Saudara, banyak orang-orangnya itu yang akan dibangkitkan. Saudara, kita tidak perlu salah paham di dalam konteks kata banyak di sana. Seolah-olah itu berarti tidak semua orang akan bangkit. Tidak, kalau kata banyak kan berarti ada sedikitnya begitu ya. Banyak berarti tidak semua kalau kita pakai logika sederhana begitu. Tetapi Calvin mengatakan bahwa kita tidak perlu bingung dengan kata ini.
Karena ini sebetulnya merujuk kepada semua akan dibangkitkan. Tetapi yang lebih ditekankan di sana, Bapak Ibu sekalian, perhatikan bahwa kontrasnya bukanlah antara semua atau banyak, tetapi antara banyak dan sedikit. Banyak, ada juga nanti sedikit. Tetapi semua ini merujuk kepada semua itu akan dibangkitkan, kata Calvin. Nah, itulah sebabnya kita perlu memahami bahwa semua nanti orang itu yang tertidur, itu berarti tidur dalam debu, itu berarti mereka yang telah meninggal, mereka yang telah kematian fisik di sana, itu akan bangun, itu akan dibangkitkan. Yang telah tidur dalam debu tanah atau yang sudah mati di dalam kematian fisiknya itu akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan. Saudara, tidur, kata tidur itu seringkali itu digunakan sebagai metafora untuk kematian di dalam perjanjian lama, ya, tidur. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya menarik di sana. Kenapa kemudian dikatakan lagi pakai kata debu di sana? Orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, akan dibangkitkan. Dan jumlahnya akan sangat besar, dikatakan di situ, dibangkitkan. Yang telah mati itu akan dibangkitkan. Dibangkitkan di dalam tubuh kebangkitan bagi orang-orang percaya. Dibangkitkan di dalam tubuh kebinasaan bagi orang-orang yang akan dibinasakan dan dihukum oleh Allah. Tapi menarik, saudara-saudara sekalian, kenapa kemudian bagi manusia yang dikatakan di dalam perjanjian lama itu sebagai mahkota ciptaan, itu justru akan dibangkitkan di dalam tubuh kebangkitan itu, di dalam tubuh kebinasaan itu, bagi yang tidak percaya. Bagaimana dengan makhluk yang lain? Kita mungkin bisa bertanya, bagaimana dengan kucing? Bagaimana dengan pohon kelapa? Bagaimana dengan makhluk yang lain? Nah, kita akan melihat perbedaannya itu. Kenapa, saudara? Tentu kita melihat karena manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa atau roh. Bahwa pada waktu hari kebangkitan itu, tubuhnya itu akan dibangkitkan di dalam tubuh kebangkitan. Ketika seseorang itu meninggal, jiwanya kembali kepada Allah. Ya, kita sudah mengerti itu dalam perspektif teologi reform tentu, ya, bahwa kita diri kita ini kan ada dua, ya, tubuh dan jiwa atau roh. Ketika kita meninggal, ya, ketika seseorang meninggal itu akan berpisah tubuh dan jiwanya. Tubuhnya akan dikubur, mau dikremasi, mau tabrakan di pesawat, mau dikubur di tanah, dan seterusnya. Tapi jiwanya itu sudah naik ke surga. Ketika dia percaya kepada Kristus, maka dia bersama-sama dengan Kristus di Firdaus. Kenapa kemudian menarik untuk kita melihat bahwa ketika seorang itu meninggal, jiwanya kembali kepada Tuhan, sedangkan tubuhnya kembali kepada tanah. Kita ingat, ya, dari debu tanah akan kembali kepada tanah. Hewan berbeda. Jiwa manusia itu kenapa bisa berbeda dengan hewan atau makhluk yang lain, saudara? Jawabannya ada di Pengkhotbah 3 ayat 20-21. Mari kita baca. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Pengkhotbah memberikan satu gambaran tentang bagaimana, ya, Salomo memberikan gambaran bahwa ada jiwa yang naik ke atas, tubuh yang fana ini di bawah. Jiwa manusia akan naik ke atas dalam arti bahwa ia akan menghadap Tuhan untuk diadili, dan kemudian ia akan dikirim ke surga atau neraka, tergantung bagaimana ia percaya kepada Yesus atau tidak. Itu sebabnya kita ingatkan, ya, peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab. Coba kita lihat pertama, ya. Ketika Tuhan berkata kepada penjadi samping, hari ini juga engkau bersama-samaku di Firdaus. Ya, Lukas 23 ayat 43. Nah, sebaliknya, kita lihat bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kita lihat Lukas 16. Lukas pasal yang ke-16. Kita baca ayat 22 dan 23. Lukas 16 ayat 22-23. 1, 2, 3.
Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara, kita lihat ketika orang kaya yang mengenal Lazarus itu meninggal, ia langsung pergi ke neraka dalam tanda kutip gitu ya. Sedangkan Lazarus itu berada di pangkuan Abraham. Nah, inilah masa intermediate state, masa antara yang namanya dalam terminologi perspektif teologi reform. Bagaimana kita sedang menunggu untuk menghadapi yang namanya akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, menariknya kembali lagi dalam konteks ini kita lihat bahwa semua itu akan dibangkitkan. Bahkan dikatakan di pertama ya, bagian pertama di sana. Orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah itu akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sebagian akan mendapatkan hidup yang kekal itu berarti bahwa akan dibangkitkan di dalam tubuh kebangkitan di masa yang akan datang. Maka di dalam bagian ini saudara, langsung kita melihat bahwa pada waktu nanti Kristus datang kembali, maka ada pembagian yang muncul. Sebagian akan mendapatkan hidup yang kekal, dan sebagian akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Bapak Ibu saudara sekalian, seorang memberikan satu ilustrasi ya, seperti ujian akhir saudara ya. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus begitu ya. Ada yang lulus dia naik tingkat, dan ada yang gagal karena konsekuensi dia tidak berhasil. Dan itulah yang akan terjadi nanti. Orang tidak akan kemudian mengatakan, saya tidak mau ikut ujian, saya tidak mau mendapatkan A atau B. Tidak, semua akan masuk dalam ujian kehidupan yang akan diadili dan akan mendapatkan apa hasil daripada penghakiman dari Allah itu. Saudara, tidak ada orang yang akan hidup netral di kemudian hari. Tidak ada kehidupan netral. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus akan dibangkitkan di dalam tubuh kebangkitan. Orang yang menolak Kristus dan tidak percaya kepada Kristus akan juga dibangkitkan, tetapi di dalam tubuh kebinasaan. Itulah sebabnya saudara, kalau kita kemudian kembali mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, mari kita membaca Yohanes pasal yang kelima. Di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 28 dan 29, Tuhan Yesus menyatakan sebuah kebenaran yang begitu menakjubkan. Pembagian yang langsung jelas kita bisa pahami. Kita baca Yohanes 5 ayat 28 dan 29. 1, 2, 3. Janganlah kamu heran akan hari itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Semua akan dibangkitkan, tetapi dibangkitkan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Satu lagi dibangkitkan untuk mendapatkan binasa yang kekal. Saudara, jangan lupa image of God. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu berarti ada nilai-nilai kekekalan yang Tuhan tanamkan di dalam jiwa kita. Itu berarti semua manusia yang adalah image of God, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu, yang ditanamkan nilai-nilai kekekalan di dalam jiwanya itu, maka dia akan di kemudian hari, di masa depan, akan tetap ada di dalam kehidupan yang kekal. Dia akan hidup kekalkah, atau dia akan binasa kekalkah? Semua ada kekalnya, karena memang setelah kematian kita akan menuju kepada kekekalan. Dan itulah yang gambaran yang jelas di awal kalimat ayat yang kedua ini, bahwa nanti akan ada pembagian dua, orang yang hidup yang kekal dan juga akan mendapatkan penghukuman yang kekal. Tidak ada jalan tengah. Bapak Ibu sekalian, maka di dalam bagian ini Tuhan Yesus sudah menyatakan dengan jelas hal itu. Maka coba mari kita melihat lagi di dalam bagian yang lebih kecil lagi, bagaimana dengan orang-orang benar itu. Saudara-saudara sekalian, kita kembali lagi di dalam Daniel pasal yang ke-12. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, dan banyak dari antara orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan itulah pengharapan orang-orang percaya di perjanjian lama, bukan? 2 minggu lalu kita sudah renungkan Ayub. Ayub menantikan hari itu. Ayub tidak puas hanya melihat sang penebusnya dengan mata rohaninya. Harapannya adalah ia akan melihat
penebusnya itu dengan mata jasmaninya juga. Karena itu ia menantikan kebangkitan orang benar itu. Itu pengharapan. Itu pengharapan daripada Ayub. Bagaimana dengan Daud? Mari kita baca Mazmur 16. Kita baca ayat 10 dan ayat 11. 1, 2, 3. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dalam orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Pengharapan daripada Daud dikatakan di dalam bagian itu juga bahwa sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati. Itu berarti ada sebuah pengharapan Daud bahwa dia pun juga nanti akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang percaya. Daud mengungkapkan kepenuhan sukacita yang dialami oleh orang-orang kudus pada hari kebangkitannya. Dan di dalam perjanjian baru kita kembali diteguhkan oleh apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, sekalipun ia mati, ia akan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Bapak Ibu saudara sekalian, maka di dalam bagian ini kita melihat sebuah kebenaran pertama. Bagaimana orang-orang yang percaya itu akan dibangkitkan di dalam tubuh kemuliaan. Dan itulah juga pengharapan orang-orang percaya di perjanjian lama yang diteguhkan oleh Tuhan Yesus di perjanjian baru. Dan itulah juga yang menjadi pengharapan saudara dan saya sebagai tubuh Kristus. Bahwa kapanpun Tuhan akan memanggil kita. Bahwa nanti pada waktu Kristus datang kembali, tubuh yang fana ini akan disatukan dengan jiwa kita di dalam tubuh kebangkitan. Tubuh yang fana tidaklah fana sefana-fananya. Walaupun dia fana karena memang Alkitab mengatakan bahwa debu akan menjadi kembali kepada debu. Tapi jangan lupa, di dalam Kristus, tubuh yang fana yang sudah jadi debu ini sudah menyimpan pengharapan hidup kekal. Dia akan menantikan nanti kapan Tuhan akan menyatukannya dengan jiwa di dalam tubuh kebangkitan. Saudara jangan lupakan itu. Kapanpun kita akan mengalami kematian, tapi di dalam Kristus. Itulah sebabnya inti dalam pemahaman teologi reform yang betul-betul menguatkan kita, yaitu union with Christ, persatuan kita dengan Kristus. Itulah yang membuat kita itu bersuka cita. Kenapa? Apapun yang kita alami, termasuk tubuh yang fana ini, sudah menyimpan pengharapan hidup kekal. Saudara, bukankah itu membuat kita itu bersuka cita? Bukankah membuat itu kita memiliki pengharapan? Apapun yang terjadi, di dalam Kristus, tubuh yang fana ini sudah menyimpan pengharapan kekal, hidup yang kekal. Itulah sebabnya di dalam bagian ini Bapak Ibu sekalian, bagian pertama, orang-orang yang percaya itu dibangkitkan di dalam tubuh kemuliaan. Dikatakan sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal. Berarti orang-orang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal di dalam bagian ini. Dan sekali lagi, inilah pengharapan orang-orang percaya. Ayub, Daud, Yehezkel, dan orang-orang percaya termasuk kita di dalam Kristus. Kita pun juga memiliki pengharapan akan dibangkitkan di dalam tubuh kemuliaan. Yesus sendiri mengatakannya, yang percaya kepadaku, walaupun ia mati, ia akan hidup. Tetapi bagian kedua, saudara, di situ juga dikatakan, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Berarti nanti di akhir zaman itu ada pembagian, saudara-saudara sekalian. Ada pemisahan akhir nanti. Orang percaya akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Orang yang tidak percaya kepada Kristus akan dibangkitkan di dalam kehinaan abadi, tubuh kebinasaan. Saudara-saudara sekalian, maka mengejutkan di dalam bagian ini, Tuhan tidak hanya menjanjikan hidup kekal, tapi juga bahwa ada orang-orang yang ketika dia tidak percaya kepada Kristus, dia akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini, tubuh dan jiwa mereka yang tidak percaya, yang tetap di dalam dosa,
dalam hidupnya akan dihukum dengan murka Allah yang penuh, yang akan menimpa tubuh dan jiwanya nanti ketika dibangkitkan. Saudara, orang jahat juga akan dibangkitkan. Orang yang tidak percaya kepada Kristus juga akan dibangkitkan. Tetapi mereka akan dibangkitkan dengan tubuh yang siap untuk dihancurkan. Tubuh yang siap untuk menemui kehancuran dan hukuman. Itulah sebabnya saudara, Tuhan berkali-kali menyatakan bahwa neraka adalah tempat di mana cacing tidak mati dan api tidak padam. Mari kita baca gambaran itu di Markus 9, saudara. Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-44. Kita baca Markus 9 ayat 44. 1, 2, 3. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Gambaran selama-lamanya, penghukuman selama-lamanya. Neraka adalah tempat yang mengerikan. Di neraka orang jahat akan mengalami murka Allah. Tetapi menariknya bahwa kisah ini tidak berakhir kepada pembagian akhir itu tadi, tetapi bahwa masuk di dalam ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menariknya di dalam bagian ini kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Tuhan tidak hanya menjanjikan hidup kekal bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, tetapi juga bahwa ada orang-orang yang akan bersinar di dalam kekekalan. Kita baca ayat yang ketiga, saudara. Daniel pasal 12. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam gambaran ini kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Seolah-olah sukacita yang akan kita miliki di dalam kebangkitan nanti itu belumlah cukup. Belum cukup, saudara. Sukacita berikutnya yang nanti kita akan dapatkan di dalam kekekalan itu bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya adalah bahwa kita juga dijanjikan di dalam teks ini bahwa mereka yang berjalan di dalam bijaksana, mereka yang berjalan di dalam hikmat Allah, mereka adalah orang-orang yang akan dimuliakan dengan kemuliaan yang akan Tuhan tetapkan bagi mereka. Gambaran tentang sinar di dalam kekekalan. Mereka akan seperti bintang-bintang di langit. Mereka akan bercahaya seperti cakrawala dan seterusnya. Dan itu menunjukkan satu hal yang begitu penting. Itulah gambaran orang-orang yang setia kepada Kristus. Tapi menariknya Bapak Ibu sekalian, ketika kita merenungkan apa artinya sebetulnya ini kata bijaksana di dalam gambaran ini, saudara. Mari kita melihat apa yang dikatakan John Calvin. Calvin mengatakan bahwa kata bijaksana di sini itu berarti dikaruniai oleh memiliki akal budi. Orang bijaksana akan bersinar di dalam kekekalan. Siapakah orang-orang bijaksana itu? Orang bijaksana itu adalah orang-orang yang dikaruniai pengertian. Orang bijaksana itu akan bersinar, yaitu mereka yang memiliki hikmat, memahami jalan Tuhan. Di dalam gambaran ini diperlihatkan bahwa orang yang bersinar dalam kekekalan bukan saja ia berakal budi, bukan saja ia berpengertian, tetapi juga orang yang hidup takut akan Allah. Orang yang juga dikatakan di dalam bahasanya Calvin, penyembah yang saleh. Orang yang takut akan Tuhan, penyembah yang saleh, berpengertian, bijaksana, dan seterusnya. Itulah gambaran tentang orang-orang berbijaksana. Bapak Ibu saudara sekalian, menarik di dalam pengertian ini membuat kita mengerti kembali bahwa ada sesuatu yang indah yang kita dapatkan nanti. Bukan saja hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus, tetapi juga bahwa orang-orang yang berbijaksana itu adalah orang-orang yang bersinar di dalam kekekalan. Tetapi saudara, di dalam bagian ini juga mengandung dua pengertian yang menarik untuk kita renungkan.
Pertama, bahwa ini adalah gambaran tentang orang-orang yang berbijaksana tadi. Tapi bagian kedua juga di ayat yang ketiga dikatakan di situ bahwa yang membawa banyak orang kepada kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, menarik untuk kita renungkan lebih jauh lagi. Di dalam gambaran ini bahwa ada upah yang akan diberikan kepada orang-orang yang berbijaksana. Dikatakan di dalam bagian itu, dan orang-orang yang berbijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Berarti bahwa Tuhan tidak melupakan apa yang pernah kita lakukan di dalam dunia ini. Ada upah yang Tuhan siapkan bagi orang-orang berbijaksana di surga. Sekali lagi, keselamatan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan sudah selesai di sini. Dan pada waktu kita memahami bahwa keselamatan 100% adalah karya Allah. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan juga menuntut bagaimana kita berbuah. Tuhan juga menuntut kita kerjakan keselamatan itu. Dan itulah kemudian menariknya di surga nanti. Ternyata Tuhan tidak melupakan ini. Tuhan akan memberikan upah ini kepada orang-orang yang berbijaksana. Kepada orang-orang yang menuntun orang lain kepada kebenaran. Saudara-saudara sekalian, sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang begitu menggembirakan, sesuatu yang kembali mengingatkan kita apa yang sudah kita lakukan di dalam dunia ini. Sesuatu yang kembali meneguhkan kita bahwa ternyata Tuhan tidak melupakan apa yang kita lakukan. Ada upah bagi mereka yang berbijaksana, ada upah bagi mereka yang membawa orang-orang kepada kebenaran. Dan janjinya itu iya dan pasti. Mari kita baca Wahyu 22 ayat 12. Firman Tuhan ini iya dan pasti. Janji Tuhan ini akan digenapi oleh Tuhan. Itu sebabnya peganglah Wahyu 22 ayat 12 ini di dalam ingatan kita. Wahyu 22 ayat 12. Kita baca sama-sama. Wahyu 22 ayat 12. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan Yesus berkata di dalam penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu. Dikatakan sesungguhnya aku akan datang segera. Aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Berarti Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak melupakan apa yang kita lakukan. Tuhan tidak melupakan sudah berapa banyakkah kita lakukan untuk Tuhan selama di dalam dunia. Tuhan tidak melupakan berapa banyak jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Kristus. Dan itulah sebabnya saudara, ini mengingatkan kita kembali bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Yang membawa banyak orang kepada kebenaran, yaitu mereka yang aktif membawa orang-orang kepada kebenaran, akan bersinar seperti bintang-bintang selamanya. Dan inilah upah abadi bagi orang-orang itu. Saudara-saudara sekalian, di dalam khotbah di El Moody, saudara, di El Moody memberikan contoh waktu dia menafsirkan, mengkhotbahkan ayat ini. Dia mengatakan, kita tidak usah jauh-jauh melihat contohnya. Contohnya sendiri adalah Daniel ini sendiri. Dia berkata, betapa bedanya nabi Tuhan yang setia ini. 25 abad telah berlalu. Artinya 2500 tahun kemudian, zamannya kita begitu. Dia katakan. Dan namanya, walaupun 2500 tahun berlalu, walaupun 25 abad itu sudah berlalu, D.L. Moody mengatakan, tetapi nama Daniel terus bersinar, semakin bersinar, dan akan terus bersinar selama gereja masih ada, bahkan di dalam kekekalan. Bahwa Daniel adalah orang yang dipakai Tuhan dan bersinar, bahkan sampai hari ini. Di dalam perjalanan gereja, Daniel itu akan dikenang terus, namanya itu akan bersinar terus. Daniel punya integritas.
Dan dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Di dalam penyembahan-penyembahan berhala di Babilonia pada waktu itu, dia tetap setia kepada imannya dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, maka betapa hampa dan singkatnya dunia yang akan kita lewati ini, jikalau tidak diisi dengan hal-hal yang bernilai kekal. D.L. Moody kemudian melanjutkan, jika kita bijaksana, maka kita akan hidup untuk Tuhan, hidup untuk kekekalan. Jika kita adalah orang berbijaksana, kita akan keluar dari diri sendiri dan tidak akan peduli dengan kehormatan dan kemuliaan dunia ini. Kenapa? Karena fokus kita kepada kekekalan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, menarik untuk kita renungkan lebih jauh. Seorang teolog bernama John Rich, di dalam bukunya yang berjudul The Golden Path to Successful Personal Soul Winning, dia mengatakan, luar biasa untuk menjadi seorang pemenang jiwa dalam hidup ini. Namun ada yang luar biasa berikutnya lagi. Dia katakan pemenang jiwa akan memiliki banyak berkat setelah kematiannya, sama seperti orang-orang lain yang telah bersinar di dalam kekekalan itu. John Rich mengatakan, apakah berkat yang akan dia dapatkan? Pertama, pemenang jiwa akan memiliki kebahagiaan karena penyambutan dan pujian daripada Kristus sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ingat kisah kematian Stefanus? Pada waktu sebentar lagi ia akan meninggal, ia menengadah ke langit, ia melihat Kristus berdiri menyambut dia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita membaca di dalam bagian-bagian Alkitab, Yesus berkata, baik sekali perbuatanmu itu hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari kita baca Matius, ya. Matius 25 ayat 21. Kita baca bersama-sama Matius 25 ayat 1. 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, prinsip pertama yang dikatakan oleh John Rich, manfaat atau sukacita yang lebih lagi kita dapatkan sebagai pemenang jiwa ketika kita ada dalam dunia ini. Pertama, bahwa kita akan memiliki kebahagiaan karena penyambutan dan pujian daripada Kristus. Kristus menyambut kita dengan pujian dan sukacita. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang kedua, dia katakan bahwa pemenang jiwa akan menerima upah yang besar. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang bersinar seperti cakrawala, cahaya cakrawala, tubuh kebangkitan yang orang-orang percaya itu akan dimuliakan. Bukan sekedar hidup kembali, tapi diubahkan di dalam tubuh kemuliaan. Itulah sebabnya saudara, dia akan mendapatkan upah yang besar. Kita lihat di dalam gambaran 1 Korintus 3 hal ini. Kita membaca 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. 2, 3. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang bangun tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Setiap pekerjaan
orang percaya kita akan diuji. Pekerjaan yang tahan uji kah? Atau pekerjaan yang tidak tahan uji kah? Pekerjaan yang tahan uji akan mendapatkan upah besar dari Allah. Jadi kebahagiaan dan upah kita pada tahta pengadilan Kristus, terutama bagaimana bergantung pada bagaimana kita memenangkan jiwa-jiwa selama kita ada dalam dunia ini. Bapak Ibu jangan lupa, salah satu alasan Kristus mati di kayu salib adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang berdosa. Orang-orang Kristen sekarang juga diundang untuk menjadi rekan sekerja Kristus, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Dan upah lebih besar dari semua orang yang tidak memenangkan jiwa-jiwa. Itu berarti ada sesuatu yang menarik untuk kita renungkan bersama-sama dalam bagian ini. Upah besar di surga. Dan yang ketiga, John Rich juga mengatakan pemenang jiwa akan bercahaya seperti bintang untuk selama-lamanya. Inilah yang dimaksud di dalam gambaran ini, Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, maka disitulah kita kembali memahami bahwa apa yang dikatakan oleh Allah sendiri, janji-janji Allah sendiri itu akan digenapi. Harapan itu seharusnya juga kita miliki hari ini. Karena Alkitab sendiri yang mengatakannya. Harapan yang seharusnya dimiliki oleh seorang percaya itu bukan sekedar optimisme. Karena optimisme itu dapat pupus oleh peristiwa yang tak terduga. Kadang-kadang optimisme itu bisa dipengaruhi oleh berubahnya keadaan. Tetapi harapan yang Alkitabiah bukanlah sekedar keinginan agar sesuatu yang baik itu terjadi di masa depan. Tetapi bahwa ini sendiri Allah yang katakan. Di dalam konsep ini kita memahami bahwa harapan yang Allah katakan di dalam Alkitab adalah keyakinan pasti bahwa apa yang telah Allah janjikan itu akan terjadi. Bukan seperti optimisme yang bisa berubah karena berubahnya keadaan. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita bisa beroptimisme kepada sebuah keadaan, itu bisa berubah dengan berubahnya keadaan. Tapi pengharapan di dalam Kristus yang Allah sendiri katakan itu tidaklah seperti optimisme tadi. Tapi ini adalah sebuah pengharapan yang tak tergoyahkan. Karena mustahil Allah tidak akan menepati firman-Nya. Allah akan menepati firman-Nya. Allah akan menepati janjinya, dan itulah kepastian iman kita di dalam Kristus. Saudara, maka mencari harapan yang pasti di dunia yang tidak pasti dan penuh dosa ini hanya akan berujung kepada keputusasaan, hanya akan berujung kepada kecemasan dan ketakutan-ketakutan tertentu. Tapi letakkanlah pengharapan saudara dan saya itu di dalam janji Allah yang pasti akan digenapinya itu. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menghidupi daripada kebenaran ini? Apa yang kita harus lakukan setelah kita merenungkan akan dua bagian ini, bahwa di dalam Kristus kembali nanti ada pembagian akhir. Orang yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan di dalam tubuh kemuliaan. Orang yang tidak percaya kepada Kristus akan dibangkitkan di dalam tubuh kebinasaan. Dan itu pasti akan terlaksana. Dan yang kedua, ternyata di dalam kekekalan nanti kita tidak saja mendapatkan hidup yang kekal, tetapi orang-orang yang berbijaksana, orang-orang yang membawa banyak orang kepada kebenaran, juga itu akan mendapatkan berkat bahwa dia akan bersinar seperti cahaya cakrawala selama-lamanya di dalam kekekalan. Karena itu saudara, bagaimana kita seharusnya meresponi panggilan ini? Bagaimana kita seharusnya hidupi kebenaran ini? Pertama saudara, di dalam konsep inilah kita belajar satu hal. Bagaimana mari kita kembali hidup di dalam perspektif kekekalan. Hidup yang tidak disia-siakan. Itulah hidup yang berbijaksana. Saudara-saudara sekalian,
Setiap hari itu adalah kesempatan yang tidak akan kembali. Hidup harus dijalani dengan kesadaran bahwa kita sedang menuju kepada kekekalan. Berapa banyak kita sadar bahwa hidup ini hanya singkat? Berapa banyak kita sadar bahwa hidup ini begitu berharga di mata Tuhan? Maka setiap hari adalah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak sedikit orang Kristen hari ini hanya berfokus kepada kesementaraan. Mati-matian kerja hanya untuk kemudian menikmati kenyamanan sementara. Mengorbankan keluarga demi kesuksesan sesaat. Tetapi orang bijaksana akan mempersiapkan dirinya kepada kekekalan. Saudara-saudara sekalian, maka ada 4 hal yang ingin saya sama-sama kita renungkan pada pagi hari ini. Bagaimana kita menghidupi kehidupan di dalam perspektif kekekalan ini. Pertama saudara, hidup yang tidak disia-siakan itu. Di dalam kehidupan kita, pertama, kita membangun relasi yang bernilai dengan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Inilah konsep pertama bagaimana kita menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Menghargai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita mengutamakan relasi yang bernilai itu dengan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Hidup yang kita tidak sia-siakan. Membangun keluarga dengan kebenaran dan kasih. Sebagai orang tua, meluangkan waktu berkualitas bersama dengan anak-anak kita dan mengajarkan mereka dengan firman Tuhan. Sebagai suami dan istri, bagaimana kita saling menguatkan secara rohani satu dengan yang lain. Dan yang kedua saudara, bagaimana hidup yang tidak sia-sia itu adalah kita bagaimana belajar memberi diri kita juga itu bagi kebaikan dan pertumbuhan rohani orang lain. Apakah saudara dan saya peka melihat pergumulan orang lain? Tapi hidup yang tidak disia-siakan itu adalah hidup yang juga peka untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mengenal seorang ibu yang menyisihkan gaji bulanannya itu untuk beli minyak goreng, beras, dan membagi-bagikannya itu kepada orang-orang di sekitar rumahnya yang kesulitan hidup setiap bulan. Sambil ada waktu dia doakan orang itu dan menguatkan imannya. Itulah orang-orang yang peka. Orang-orang yang tidak mau sia-siakan berkat Tuhan dalam hidupnya. Ketiga, hidup yang tidak disia-siakan juga itu adalah bagaimana orang-orang yang dipanggil meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara sekalian, berapa banyak anak muda hari ini, berapa banyak pemuda mahasiswa hari ini sadar dan peka bahwa ia dipanggil Tuhan untuk melayani dan meresponi panggilan Tuhan. Bukan mengatakan, oh nanti saja, nanti setelah saya mapan baru melayani Tuhan. Nanti setelah saya cukup baru melayani Tuhan. Nanti setelah saya sukses baru melayani Tuhan. Ini adalah orang-orang yang menyia-nyiakan panggilan Tuhan dan terus berkata nanti saja, nanti saja. Dan yang keempat, hidup yang tidak disia-siakan juga itu berkait bagaimana pada waktu Tuhan memberikan kita kesempatan, mari belajar mengampuni orang lain sebelum terlambat. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan tunggu lama untuk berdamai dengan orang lain. Mengampuni orang lain. Jangan tunggu untuk memberi kasih dan pengampunan kepada orang lain. Karena kita tidak tahu kapan kesempatan itu terakhir diberikan Tuhan kepada kita. Hidup yang tidak disia-siakan bukan tentang seberapa sibuknya kita Bapak Ibu. Tapi hidup yang tidak disia-siakan itu adalah seberapa bermaknanyakah kita hidup di hadapan Allah. Dan karena itulah yang Tuhan inginkan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita kembali membenahi cara pandang kita melihat hidup yang sementara ini. Suatu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan pada hari itu bukan berapa banyak uang yang kita punya, bukan berapa tingginya jabatan kita, tetapi apakah kita sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh membawa orang-orang kembali kepada kebenaran.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya di dalam bagian ini, mari kita kembali merenungkan. Mari kita kembali merenungkan tentang bagaimana saudara dan saya dipanggil meresponi anugerah Tuhan, meresponi dan menjalankan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Berapa banyak orang-orang yang sudah kita bawa kepada Tuhan? Mulailah dari keluarga. Apakah anak-anak kita sudah mengenal Injil dari mulut papa mamanya? Mulailah dari tempat bekerja kita. Berapa banyakkah saudara-saudara atau rekan-rekan kerja kita di kantor, di perusahaan, di sekolah, di rumah sakit yang sudah mengenal Yesus melalui mulut dan pelayanan kita? Di lingkungan sekitar kita, berapa banyak orang-orang sudah mengenal Yesus di tetangga perumahan kita, di tetangga masyarakat kita yang sudah kenal Yesus dari hidup kita? Beritakan Kristus melalui hidup, menangkan jiwa-jiwa bagi Kristus melalui kehidupan dan teladan hidup kita. Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya betapa pentingnya pelayanan humas. Saudara-saudara, seringkali kita mengabaikan yang namanya melayani di dalam humas. Apa sih artinya humas? Tapi saudara, ketika kita merenungkan kembali bagian ini, berapa banyak jiwa-jiwa kita bawa kepada kebenaran? Berapa banyak yang kita ajak ikut speak? Berapa banyak orang yang kita ajak untuk ikut kapin? Berapa banyak orang-orang kita ajak ikut beribadah di GRI? Berapa banyak orang yang sudah kita bagikan traktat setiap hari? Berapa banyak orang-orang yang kita sudah injili? Kita terlibat di mana? Itulah perenungan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam gerakan reform kita bersyukur begitu banyak kesempatan kita bisa membawa banyak jiwa-jiwa kembali kepada kebenaran. Ada PI pribadi, ada PI rumah sakit, ada KKR regional, dan tanggal 1 Mei nanti saudara, STEMI kita akan mengadakan KKR Pasca Anak. Berapa banyak anak-anak kita bawa untuk mengenal Kristus dan mendengarkan tentang salib Kristus sekali lagi. Tahun 2025. Di dalam perenungan kita kembali, sudah berapa banyak orang yang kita injili? Tahun 2025 yang lalu, sudah berapa banyak orang yang kita sudah bagikan traktat di dalam kehidupan kita? Tahun 2025 yang lalu, berapa banyak orang yang kita sudah perkatakan Kristus kepada mereka? Kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan di tahun ini, mari Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti kita melakukan ini untuk mendapatkan jasa lagi di surga oleh Tuhan, tidak. Sudah selesai semua di atas kayu salib. Keselamatan hanya karena kasih karunia Allah. Tetapi bahwa Tuhan juga ternyata tidak melupakan apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Termasuk berapa banyak jiwa-jiwa kita bawa kepada Kristus.